Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga dan penetapan harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan. Penjualan menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk dan layanan yang sama. Diskriminasi harga berhasil ketika perusahaan dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang murah ke pasar yang lebih mahal. Jenis-jenis diskriminasi harga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, perusahaan menetapkan harga sesuai dengan harga pesanan masing-masing konsumen. Tujuannya adalah untuk mengambil semua siklus konsumen dan pelanggan sebagai keuntungan perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan menggunakan volume pembelian untuk menunjukkan preferensi dan menggunakan konsumen untuk membeli. Dan yang terakhir, perusahaan menetapkan harga secara berbeda dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan geografi atau variabel non-volume lainnya. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga. Tujuan penetapan harga: yang pertama, memperoleh laba dan menetapkan harga sesuai produk. Dan yang kedua, memperoleh manfaat non laba, misalnya harga menunjukkan kualitas produk, citra perusahaan untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam pasar, dan target pengembalian investasi. Studi kasus penerapan strategi diskriminasi harga pada produk agrikultur yang dilakukan penjual tanaman hias di Dusun Tuku, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang merupakan usaha milik sendiri yang sudah berjualan selama 10 tahun. Ada 5 sampel yang memuat karakteristik dan kualifikasi dari satuan analisis dan satuan pengamatan pada penelitian ini. Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat 3 alasan penjual tanaman hias menerapkan strategi diskriminasi harga, di antara lainnya: cost plus pricing. Pada awalnya, para penjual tanaman hias menentukan harga yang didasarkan pada biaya produksi tanaman hias, yang berarti penjual tanaman hias menggunakan strategi penerapan harga cost plus pricing. Harga dasar ini merupakan harga dengan tingkat laba yang rendah, karena para penjual tidak mempertimbangkan faktor lain seperti keindahan tanaman, kuantitas pembelian, waktu tanam tanaman hias, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor internal penjual. Yang dimaksud yaitu penjual tanaman hias mengeluhkan rendahnya keuntungan yang didapatkan, terlebih lagi tidak adanya patokan harga yang mengatur harga-harga tanaman hias di daerah tersebut, sehingga rentan terjadi persaingan harga yang membuat harga tanaman hias sangat rendah. Ketika penulis mendatangi narasumber E untuk yang kedua kalinya, beliau sedang kesal dikarenakan konsumen tetapnya, yaitu konsumen retail, berpindah ke kios tanaman hias lain. Hal ini yang disebabkan karena harga yang ditawarkan di kios tersebut lebih rendah. Sejalan dengan pernyataan narasumber E, narasumber B juga mengeluhkan hal yang sama. Yang ketiga, opportunity. Yang dimaksud adalah peluang untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dengan memanfaatkan persepsi konsumen dan kesediaan maksimum untuk konsumen untuk membayar. Karena faktor internal profit yang didapatkan begitu rendah, yang disebabkan oleh karena penetapan harga dasar yang rendah dan adanya persaingan harga. Yang ketiga, komunikasi dan negosiasi berbeda antar konsumen yang dilayani.
Dalam tahap ini dilakukan dengan cara berbeda khususnya untuk segmen konsumen peritel dan konsumen tamu, di mana jika komunikasi dan negosiasi yang dilakukan untuk segmen peritel biasanya para peritel langsung mengambil tanaman hias yang dipilih. Setelah itu dilakukan negosiasi harga, bahkan terkadang tidak perlu negosiasi karena konsumen peritel sudah hafal dengan harganya, sehingga ketika sudah selesai memilih tanaman langsung tinggal dijumlah harganya. Berbeda dengan konsumen peritel, untuk konsumen tamu, para penjual berkomunikasi dengan memberikan informasi-informasi mengenai tanaman hias dan sedikit mencari tahu mengenai konsumen yang dilayani. Untuk negosiasi sudah pasti harga awal yang ditawarkan cukup tinggi, namun apabila konsumen tidak menawarkan maka harga tinggi itulah yang diberikan. Pada tahap ini penjual sudah melakukan tahapan keempat, yaitu menentukan reservation price yang menunjukkan kemampuan membayar masing-masing segmen pelanggan. Problem solving. Adapun proses diterapkannya strategi diskriminasi harga, didapati tahapan dalam menerapkan diskriminasi harga berdasarkan konsumen yang dijelaskan, yaitu yang pertama, memisahkan segmen konsumen. Penjual memisahkan dua segmen konsumen inti, yaitu segmen konsumen peritel dan segmen konsumen tamu dengan cara melihat kendaraan yang digunakan. Tetapi biasanya para penjual sudah hafal dengan konsumen peritel karena mereka sudah melakukan pembelian hampir setiap hari. Pada tahap ini sesuai dengan tahap kedua diterapkannya diskriminasi harga, yaitu membagi segmen-segmen layanan pelanggan yang lebih kecil. Yang kedua, pengenalan konsumen secara mendalam. Tahap ini dilakukan untuk segmen konsumen tamu karena untuk segmen peritel sendiri para penjual sudah hafal dan mengetahui pola pembelian konsumen peritel. Cara ini juga digunakan untuk mengetahui kesediaan maksimum konsumen untuk membayar. Untuk melakukan cara ini, yang pertama, para penjual melihat dari tampilan dan kendaraan yang digunakan. Setelah itu, melihat gelagat dan cara konsumen melihat maupun memilih tanaman hias. Pada tahap ini, penjual sudah melaksanakan tahap ketiga, yaitu mentafsirkan permintaan untuk setiap segmen pelanggan. Permasalahan jurnal berdasarkan analisis dari jurnal Sinta 4 dengan judul Strategi Alternatif Penetapan Harga dengan Pendekatan Diskriminasi Harga untuk Meningkatkan Volume Penjualan Kafe Semanis Kamu. Peneliti menggunakan pendekatan metode analisis internal, Reuser-Based Analysis Framework, Print Analysis SAC, dan analisis TOWS. Untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal, perusahaan Kafe Semanis Kamu mempunyai 3 pesaing utamanya, yaitu Los 135 Cafe dan Resto Van Cafe dan Eatery dan Janji Jiwa The Matic Manjaya. Hasil dari framework print adalah diketahui SCA dimiliki oleh Kafe Semanis Kamu, yaitu yang pertama umur ekonomis, yang kedua kafe selama 10 tahun, yang kedua desain interior kafe dengan tema pastel dan bernuansa alpinis building, yang ketiga tersedia mesin kasir maka yang dapat menghitung secara otomatis, yang keempat umur ekonomis mesin kasir moka selama 5 tahun, yang kelima reputasi kafe sebagai tempat instagramable dan cocok dijadikan tempat nongkrong atau gathering untuk menghasilkan yang unggul dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Peneliti melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal dengan pendekatan TOWS. Berdasarkan analisis TOWS, analisis kondisi eksternal perusahaan dapat dilihat ancaman dan peluang. Terdapat 2 ancaman yang dapat mengancam kegiatan usaha Kafe Semanis Kamu. Kedua ancaman tersebut memiliki tingkat urgenitas yang tinggi dalam penanganannya, yaitu ancaman kompetitor sejenis dan kebijakan PPKM oleh pemerintah yang mengakibatkan jam operasional yang berkurang dan pengurangan kapasitas makan di tempat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, Kafe Semanis Kamu memiliki dua peluang besar yang akan membantu dalam mencapai tujuan. Yang Semanis Kamu memiliki peluang yang besar untuk direkomendasikan secara sukarela oleh selebgram dan dapat bekerjasama dengan online food delivery untuk meningkatkan volume penjualan dan memudahkan proses distribusi. Kondisi internal perusahaan dapat dilalui melalui kekuatan dan kelemahan pada analisis TOWS. Kekuatan dan kelemahan. Pada saat ini Kafe Semanis Kamu memiliki 2 kelemahan dan tingkat penanganan sangat urgent, yaitu keuangan yang kurang
kegiatan dari kafe Spanish kami yang memiliki tingkat penanganan sangat urgent adalah menu yang sangat variatif dan kekinian serta promosi online dan offline.